Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi pada mata kuliah isu-isu terkini akuntansi keuangan dengan topik pengukuran nilai wajar. Topik ini penting karena nilai wajar menjadi salah satu konsep utama dalam pelaporan keuangan modern, khususnya dalam mengatur aset dan kewajiban secara relevan dan andal. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Safrida dengan NIM 2022031014. Kemudian yang kedua ada M. Khairul Nasir dengan NIM 2022031025. Yang ketiga ada Grace Fai Hayasin dengan NIM 2022031041. Yang keempat ada Sinta Okta Alawiyah dengan NIM 2022031020. Dan yang terakhir ada Siti Mariana dengan NIM 2022031010. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pokok bahasannya ya. Di sini ada 16 poin pokok bahasan. Yang pertama ada definisi nilai wajar. Kemudian yang kedua ada konsep dan prinsip pengukuran nilai wajar. Yang ketiga ada regulasi dan standar akuntansi terkait nilai wajar, PSAK dan IFRS. Kemudian poin 4 ada teknik dan metode pengukuran nilai wajar. Yang kelima ada model penilaian aset berdasarkan nilai wajar. Yang keenam ada faktor yang mempengaruhi nilai wajar. Kemudian poin 7 ada pengaruh nilai wajar terhadap laporan keuangan. Kemudian poin 8 ada dampak nilai wajar terhadap pengambilan keputusan bisnis. Poin 9 ada pembahasan mengenai tantangan dan keterbatasan dalam pengukuran nilai wajar. Yang ke-10 ada implementasi nilai wajar di perusahaan. Lalu kita akan masuk kepada poin 11, yaitu ada studi kasus mengenai pengukuran nilai wajar dalam sektor keuangan. Selanjutnya kita akan membahas poin 12, yaitu latar belakang utama dalam penelitian yang kita ambil. Kemudian untuk poin 13 ada teori utama yang digunakan dalam penelitian. Poin 14 variabel yang digunakan dalam penelitian. Poin 15 metode penelitian. Dan poin 16 adalah hasil uji hipotesis penelitian yang kami ambil. Oke, baik. Di sini kita masuk kepada definisi nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima dalam suatu transaksi antara pihak yang tidak terikat dan beroperasi dalam kondisi pasar yang wajar. Konsep ini sangat penting dalam akuntansi karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi aset dan liabilitas dibandingkan metode berbasis biaya historis. Masuk kepada konsep dan prinsip pengukuran nilai wajar. Nilai wajar didasarkan pada 3 tingkat hierarki pengukuran, yaitu level 1, harga kuotasi dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Kemudian level 2, yaitu input yang dapat diamati selain harga kuotasi langsung, seperti harga pasar, aset serupa, atau teknik penilaian berbasis model. Kemudian level 3 yaitu input yang tidak dapat diamati, sehingga perusahaan harus menggunakan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerapannya, perusahaan harus mengidentifikasi sumber harga atau metode yang paling tepat sesuai dengan tingkat hierarki tersebut. Adapun regulasi dan standar akuntansi terkait nilai wajar. Pengukuran nilai wajar diatur oleh beberapa standar akuntansi internasional dan nasional. Antara lain yang pertama adalah IFRS 13, Fair Value Measurement. Standar ini memberikan pedoman dalam mengukur nilai wajar aset dan liabilitas serta menentukan metode yang digunakan. Kemudian regulasi yang kedua ada PSAK 113, pengukuran nilai wajar. Standar ini mengadopsi IFRS 13 dan memberikan aturan lebih spesifik untuk perusahaan di Indonesia dalam menentukan nilai wajar. Penerapan nilai wajar dalam laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Kita masuk kepada teknik dan metode pengukuran nilai wajar. Di sini terdapat beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode pasar atau market approach. Ini menggunakan harga transaksi pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa. Contohnya seperti penilaian saham berdasarkan harga pasar di bursa efek. Kemudian metode yang kedua adalah metode biaya. Ini mengacu pada biaya historis aset dengan penyesuaian terhadap depresiasi atau amortisasi. Contohnya adalah penilaian properti berdasarkan harga pembelian dan perbaikan yang dilakukan.
Kemudian kita masuk pada metode pendapatan atau income approach. Ini menggunakan perkiraan arus kas pada masa depan dan tingkat diskonto untuk menilai aset. Contohnya adalah penilaian bisnis dengan model discounted cash flow atau DCF. Pemilihan metode tergantung pada jenis aset yang diukur serta data yang tersedia di pasar. Model penilaian aset berdasarkan nilai wajar. Beberapa model yang digunakan dalam penilaian aset dengan nilai wajar adalah yang pertama, discounted cash flow, digunakan dalam valuasi perusahaan dan investasi. Kemudian yang kedua ada mark to market, metode yang sering digunakan dalam akuntansi keuangan untuk menilai instrumen keuangan berdasarkan harga pasar. Kemudian ada comparable company analysis, itu membandingkan nilai aset dengan perusahaan lain yang serupa dalam industri. Model-model ini membantu perusahaan dalam menentukan nilai wajar yang lebih akurat berdasarkan kondisi pasar dan juga asumsi ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar, di sini ada kondisi ekonomi, yaitu seperti inflasi, kemudian ada tingkat suku bunga, dan juga ada stabilitas ekonomi yang berpengaruh nantinya terhadap nilai wajar. Kemudian faktor yang kedua ada likuiditas pasar. Semakin liquid suatu pasar, maka akan semakin mudah nilai wajar ditentukan melalui harga pasar. Kemudian ada regulasi pemerintah. Kebijakan pajak dan regulasi keuangan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam menentukan nilai wajar. Kemudian ada asumsi perusahaan, di mana perusahaan yang menggunakan level 3 dalam hierarki nilai wajar harus membuat asumsi yang kuat dalam menentukan nilai asetnya. Baik, di slide ini ada tantangan dalam pengukuran nilai wajar, yaitu meskipun nilai wajar memberi transparansi lebih tinggi, ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan, antara lain yaitu ketidakpastian pasar, yaitu harga dapat berfluktuasi secara signifikan mempengaruhi nilai wajar aset. Dan yang selanjutnya, ketersediaan data, yaitu tidak semua aset memiliki harga pasar yang tersedia, sehingga perlu estimasi yang asumsi kompleks. Dan yang ketiga ada subjektivitas dalam penilaian, yaitu penggunaan level 3 dalam hierarki nilai wajar sering kali bergantung pada asumsi perusahaan yang dapat bervariasi antara perusahaan. Dan selanjutnya ada implementasi nilai wajar di perusahaan. Perusahaan di berbagai industri menerapkan nilai wajar dalam laporan keuangan mereka. Implementasi nilai wajar melibatkan beberapa langkah seperti menentukan metode pengukuran nilai wajar yang tepat sesuai dengan jenis aset dan regulasi yang berlaku. Dan selanjutnya melakukan analisis pasar untuk mendapatkan referensi harga yang valid dalam menetapkan nilai wajar. Dan yang terakhir, membuat pengungkapan transparan dalam laporan keuangan terkait metode yang digunakan dan asumsi yang diambil. Oke, baik, di sini ada studi kasus PT Vale di Indonesia, yaitu salah satu komoditas tambang strategis Indonesia adalah nikel. Pengertian nikel menurut Arif 2018 adalah unsur logam yang berbentuk secara alami yang memiliki ciri-ciri mengkilap serta berwarna putih keperak-perakan. Menurut data UC Geological Survey sebagai dikutip oleh Arif 2018, dari total 74 juta metrik ton cadangan nikel dunia, cadangan nikel di Indonesia mencapai 4.500 metrik ton. Selain itu, berdasarkan data International Niken Study Group bahwa di tahun 2018 Indonesia merupakan negara eksportir nikel terbesar dan kontribusi sebanyak 26% pemasok biji niken global. Aktivitas eksplorasi biji niken di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Pengusaha penambangan nikel dalam negeri, salah satu oleh PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan memulai aktivitas eksplorasi biji niken di Pulau Sulawesi pada tanggal 25 Juli 1968. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengelolaan biji nikel dilakukan berdasarkan kontrak karya antara perusahaan dan pemerintahan Republik Indonesia. Kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1968
dan berlaku dalam jangka waktu 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial, yaitu pada tahun 1978. Di tahun 1996, pemerintahan melakukan perubahan atas kontrak karya melalui perjanjian perubahan. Hal ini mengakibatkan perubahannya jangka waktu. Berlakunya kontrak karya yang awalnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, kemudian menjadi 28 Desember 2025. Baik, di sini ada latar belakang utama dalam penelitian. Penelitian itu bertujuan untuk menentukan nilai wajar ekuitas PT Vale Indonesia Tbk terkait kewajiban diinvestasikan 14,19% saham di tahun 2024. Selanjutnya ada teori utama yang digunakan dalam penelitian. Perhitungan nilai wajar menggunakan dua pendekatan, yaitu discounted cash flow atau DCF dan relative valuation. Model yang digunakan pada pendekatan DCF adalah Free Cash Flow to Equity atau FCFE, sedangkan pada pendekatan relative valuation digunakan multiples merupakan EV atau EBITDA dan EV atau revenue. Hasil perhitungan kemudian akan direkonsiliasi dan dibandingkan dengan harga pelaksanakan diinvestasikan saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024. Perhitungan dengan pendekatan DCF dengan model VCVE menghasilkan nilai intrinsik sebesar 4.954 per lembar, sedangkan dengan pendekatan relative valuation menghasilkan nilai intrinsik sebesar 7.541 per lembar untuk multiple EV atau EBITDA dan sebesar 5.073 per lembar untuk multi VP atau revenue. Nilai-nilai tersebut selanjutnya direkonsiliasi dengan pembobotan sebesar 70% untuk DCF dan sebesar 30% untuk relative valuation. Dilanjutkan dengan pemberian diskon DLOC sebesar 26,25% untuk DCF serta DLUMI sebesar 18,33% untuk DCF dan relative valuation. Dihasilkan rekonsiliasi menghasilkan nilai wajar ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar 3.634 per lembar, yang kemudian disesuaikan untuk menghasilkan nilai wajar per 30 Juni 2024, yaitu sebesar 3.852 per lembar jika dibandingkan dengan harga diinvestasikan saham tahun 2024, yaitu sebesar 3.050 per lembar. Maka PT Vale Indonesia Tbk terindikasi under value. Baik, di sini saya akan menjelaskan variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian? Yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di perusahaan PT Vale Indonesia Tbk yang memiliki kode emiten INCO. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai intrinsik perusahaan dengan harga saham di pasar. Hasil informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berperan penting dalam mengambil keputusan investasi, termasuk keputusan untuk membeli, menjual, atau mempertahankan saham. Dalam melakukan penilaian terhadap nilai intrinsik saham digunakan discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to film atau VCFV dan free cash flow to equity VCVE serta relative valuation menggunakan indikator price to earning ratio atau PER dan price book value atau PBV. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2018 sampai 2022, laporan keuangan dari perusahaan pembanding, dan berbagai data pendukung yang relevan terkait kondisi ekonomi makro dan industri pertambangan di Indonesia.
Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan valuasi nilai intrinsikik saham PT Vale Indonesia Tbk sebesar 6.768,52 dengan metode FCFF sebesar 5.140,48 dengan metode FCFI dengan 7.218,61 dengan metode relatif saham di pasar per 22 September 2023 berada di angka Rp5.700. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian, maka harga tersebut termasuk undervalued. Dari hal tersebut, disarankan bagi para pemegang saham Inco untuk tetap menahan saham yang mereka miliki serta disarankan bagi masyarakat untuk membeli saham Inco. Hal ini dikarenakan harga intrinsik Inco lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, sehingga diproyeksikan harga pasar akan meningkat menyesuaikan dengan nilai intrinsiknya. Oke, di sini selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini berangkat dari paradigma positif. Dalam paradigma positif, penelitian merupakan cara untuk memprediksi nilai pasar wajar saham PT Vale Indonesia Tbk. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi data sekunder berupa laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selain data perusahaan dikumpulkan data lainnya yaitu perkembangan ekonomi, makro, dan industri. Data-data tersebut merupakan dasar dalam memprediksi nilai pasar wajar saham. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kuantitatif melalui proses penilaian bisnis. Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, metode yang diharapkan untuk menentukan nilai pasar wajar saham adalah discounted cash flow atau arus kas yang diterima di masa depan pada saat penilaian Ross et al. 2002. Metode ini merupakan salah satu penilaian dalam pendekatan pendapatan nilai yang dihasilkan melalui metode ini. Indikasi nilai pasar wajar saham untuk transaksi diinvestasikan menurut Saputra et al. 2023. Nilai pasar wajar saham diukur dengan rumus sebagai berikut. Baik, di sini ada hasil uji hipotesis dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan kedua belah pihak saat akan melakukan transaksi jual beli saham atau kepemilikan. Nilai wajar PT Vale Indonesia Tbk diperoleh dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dan pendekatan pasar. Pendekatan pendapatan atau sering disebut discounted cash flow atau DCF menggunakan metode free cash flow to equity atau FCFI dengan menerapkan skenario optimis, stabil, dan pesimis. Pendekatan pasar atau disebut relative valuation menggunakan pengalih harga atau multiple price yang diperoleh dari rata-rata industri yang sejenis yang terdiri dari price market to book value atau MBV, price to sales atau P atau S, dan FV. Oke, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai 2019. Selain itu, data perusahaan pembanding, data pertumbuhan ekonomi, rasio keuangan, risk free, risk premium, dan beta saham seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh oleh penelitian. Hasil penelitian nilai wajar saham PT Vale Indonesia Tbk pada saat kewajiban diinvestasikan dengan metode discount cash flow atau DCF adalah sebesar 3.830, metode price to book value sebesar 4.322, dan metode EV/EBITDA sebesar 4.056. Rekonsiliasi nilai diperoleh dengan pembobotan 70% untuk pendekatan diskon cash flow dan 30% untuk pendekatan relative valuation. Setelah dilakukan pembobotan, maka selanjutnya adalah pemberian diskon 10% untuk pendekatan DCF sehingga hasil akhir nilai wajar saham PT Vale Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 3.580, sedangkan harga pasar saham PT Vale Indonesia Tbk per tanggal penilaian adalah sebesar 3.640, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham PT Vale Indonesia Tbk terindikasi overvalued sebesar 60. Ya, saya akan menjelaskan hasil penelitian penentuan nilai pasar wajar saham dengan metode discounted.
cash flow berdasarkan laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk. Laporan keuangan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui situs perusahaan. Dengan teknik ini diperoleh laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan atau neraca. Berdasarkan laporan keuangan, dilakukan proyeksi untuk menentukan arus kas bersih yang diterima perusahaan atau biasa disebut free cash flow to firm atau FCEF. Nilai FCEF diskonto menjadi nilai kini present value menggunakan tingkat diskonto yang dihitung dengan metode rata-rata pertimbang biaya modal atau weighted average cost of capital atau WACC. Setelah arus kas diskonto, diperoleh nilai perusahaan enterprise value dan nilai ekuitas atau equity value. Dengan cara mengurangkan enterprise value, nilai utang perusahaan, laporan laba rugi perusahaan dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana dalam tabel 1 selama tahun 2017 sampai dengan 2019 perusahaan memperoleh pendapatan yang mengalami kenaikan. Perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan nikel sebesar 782.012 US dollar di tahun 2019. Kenaikan pendapatan tersebut juga sejalan dengan kinerja laba perusahaan yang mengalami perbaikan selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1 ikhtiar laba rugi dengan mata uang US dollar. Pada 2017 pendapatan didapatkan sekitar 629.334 US dollar. Lalu 2018 itu mendapatkan 776.900 US dollar. 2019 mendapatkan 782.012 US dollar. Dan pada tahun 2017 itu beban pokok pendapatannya kisaran 622.780 US dollar dan mengalami kenaikan 2018 sekitar 672.899 US dollar dan pada 2019 itu mengalami penurunan sekitar 655.058 US dollar. Dan untuk 2017 itu laba kotornya menjadi 6.554 US dollar. 2018 itu meningkat, yaitu laba kotornya 104.001 US dollar dan 2019 itu sekitar 616.454 US dollar. Lalu untuk beban usaha atau beban operasional itu pada 2017 itu 11.339 US dollar dan 2018 beda tipis sekitar 11.578 US dollar dan 2019 itu 13.730 US dollar. Dan pada akhirnya laba rugi operasional bersih pada 2017 itu mengalami kerugian sekitar 17.978 US dollar. Pada 2018 perusahaan Vale Indonesia mendapatkan laba sekitar 84.854 US dollar. Pada 2019 mengalami keuntungan juga untuk laba rugi operasional bersih itu sekitar 88.289 US dollar. Lalu selanjutnya pendapatan beban dan lain-lain itu pada 2017 mendapatkan sekitar 5.042 US dollar, 2018 2.237 US dollar dan 2019 847 US dollar. Jadi pada 2017 laba rugi sebelum pajak itu mengalami kerugian sekitar 23.020 US dollar. 2018 itu mengalami keuntungan 82.617 US dollar dan 2019 itu dapat keuntungan 89.136 US dollar. Lalu untuk beban manfaat pajak pada 2017
mendapatkan lebih bayar pajak sekitar 7.749 US dollar. 2018 itu mendapatkan kurang bayar pajak itu sekitar 22.105 US dollar, dan pada 2019 itu mendapatkan kurang bayar pajak sekitar 31.736 US dollar. Dan pada akhirnya laba bersih setelah pajak itu pada 2017 mengalami kerugian itu sekitar 15.271 US dollar. Pada 2018 baru mendapatkan keuntungan sekitar 60.512 US dollar, dan pada 2019 itu mendapat keuntungan 57.400 US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kedua, yaitu ikhtisar laporan posisi keuangan PT Vale Indonesia. Yang pertama di bagian aset. Di PT Vale Indonesia itu ada aset lancar yang kita bisa lihat nilainya 2017, 2018, 2019. Lalu aset tidak lancar 2017, 2018, 2019. Nah, jadi jumlah aset pada PT Vale Indonesia ini pada 2017 sekitar 2.184.559 US dollar. Lalu 2018 itu sekitar 2.222.452 US dollar. Lalu pada 2019 itu 2.222.688 US dollar. Lalu di kewajiban sendiri PT Vale Indonesia itu memiliki kewajiban lancar dan tidak lancar. Jumlah kewajibannya pada 2017 itu sekitar 365.162 US dollar. Pada 2018 sekitar 318.725 US dollar. Pada 2019 itu 280.995 US dollar. Lalu ada ekuitas modal saham itu pada 2017 memiliki 136.413 US dollar. Lalu 2018 itu 136.413, dan 2019 itu memiliki nilai yang sama sekitar 136.413 US dollar. Lalu ada tambahan modal juga yang di-store pada 2017 sampai 2019 itu memiliki nominal yang sama sekitar 277.760 US dollar. Dan pada akhirnya saldo labanya itu 2017 sekitar 1.405.194 US dollar. 2018 memiliki kenaikan 1.469.554 US dollar, dan 2019 itu mendapatkan saldo laba sekitar 1.527.520 US dollar. Lalu pada akhirnya jumlah ekuitas pada 2017 mendapatkan 1.819.367 US dollar. Pada 2018 itu mendapatkan 1.883.727 US dollar. Pada 2019 ekuitasnya sekitar 1.914.693 US dollar. Dan pada akhirnya jumlah kewajiban dan modal memperoleh sekitar 2.184.559 US dollar. 2018 2.202.452 US dollar, dan pada 2019 itu mendapatkan atau memperoleh 2.222.688 US dollar. Laporan posisi keuangan perusahaan dalam 3 tahun terakhir yaitu sebagaimana dalam tabel 2. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1% dalam tahun 2017 sampai dengan 2019. Kenaikan aset tidak terlepas dari kinerja keuangan perusahaan yang juga tumbuh di periode ini. Di tabel 3, untuk menghasilkan nilai, langkah-langkah penilaian adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis kinerja historis perusahaan melalui laporan keuangan tahun 2016-2019. Analisis kinerja didahului dengan penyesuaian atau normalisasi pos-pos yang bersifat non-operating, non-recurring, dan yang bersifat tidak wajar dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
Secara umum, terdapat dua jenis analisis kinerja historis, yaitu analisis common size dan analisis rasio keuangan. Lalu yang kedua, melakukan proyeksi kinerja keuangan berdasarkan analisis kinerja keuangan historis. Proyeksi dalam penilaian ini meliputi proyeksi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dengan periode spesifik selama 6 tahun. Proyeksi dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Lalu ketiga, menghitung free cash flow to firm atau bisa disebut dengan FCFF selama masa proyeksi. Nilai FCFF selama masa proyeksi adalah sebagaimana dalam tabel 4. Oke, sebelumnya kita bahas soal di tabel 3 ini. Nilai pasar wajar saham berdasarkan metode discounted cash flow. Nah, di sini enterprise value, nilai total perusahaan berdasarkan proyeksi arus kas bebas atau FCFF yang didiskontokan nilainya yaitu 3.159.639 atau kalau dalam ribuan Amerika Serikat 3,16 M USD. Utang di sini nilainya adalah 0. Artinya perusahaan ini tidak memiliki utang yang perlu dikurangkan dari enterprise value untuk mendapatkan nilai ekuitas. Dan equity value sendiri karena utangnya 0, maka nilai ekuitas enterprise-nya yaitu di sini 3.159.639 atau seperti yang tadi saya bilang alias 3,16 miliar USD. Lalu equity value-nya sendiri di sini 20%. Ini menunjukkan kepemilikan saham yaitu 524.500.000 dalam Amerika Serikat 524,5 juta USD bisa digunakan untuk valuasi pemegang saham minoritas atau valuasi investasi. Lanjut tabel 4, proyeksi nilai FCFF. Nah, di sini EBIT atau earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. Representasi profil operasional, beban pajak yang harus dibayar di sini. Lalu depreciation and amortization, biaya penyusutan dan amortisasi dan ditambahkan kembali karena non cash. Lalu ada capital expenditure. Di sini yang dimaksud adalah pengeluaran untuk aset tetap atau investasi jangka panjang lalu dikurangkan. Selanjutnya change in net working capital. Nah, di situ perubahan modal kerja bersih. Kalau negatif artinya ada kebutuhan dana. Sedangkan FCFF sendiri di sini kita lihat free cash flow auto firm. Nah, di 2020, 2021 sampai 2025 kita bisa lihat EBIT-nya berapa, beban pajaknya berapa, depreciation-nya, expenditure-nya, change in net working capital-nya, lalu FCFF-nya. Oke. Lalu selanjutnya nomor 4, menentukan tingkat diskonto berdasarkan weighted average cost of capital atau bisa disebut dengan WACC. Di sini berdasarkan tabel 5 tadi, tingkat diskonto diperoleh sebesar 9,15%. Nah, lalu selanjutnya menghitung terminal value, yaitu nilai jumlah arus kas bagi perusahaan setelah periode spesifik. Periode setelah periode spesifik disebut dengan periode kekal. Hal ini berlandaskan asumsi bahwa kegiatan usaha. Oke, selanjutnya menentukan tingkat diskonto berdasarkan weighted average cost of capital atau bisa disebut dengan WACC. Berdasarkan tabel 5, tingkat diskonto diperoleh sebesar 9,15%. Lalu menghitung terminal value, yaitu nilai jumlah arus kas bagi perusahaan setelah periode spesifik. Periode setelah periode spesifik disebut dengan periode kekal. Hal ini berlandaskan asumsi bahwa kegiatan usaha berjalan dengan prinsip going concern. Terminal value dihitung dengan rumus sebagai berikut. FCFF 2025 dikali dengan 1 ditambah growth rate, lalu dibagi dengan WACC dikurangi growth rate. Berdasarkan perhitungan FCFF dalam langkah ketiga dan WACC dalam langkah keempat serta tingkat growth sebesar 1,47%. Jadi nilai FCFF selama periode kekal adalah sebesar Amerika Serikat dolarnya 3.334.236.829. Pada akhirnya
Proyek kali ini memiliki kesimpulan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai pasar wajar saham di investasi PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2019. Berdasarkan proses penilaian atas ekuitas, disimpulkan nilai pasar wajar 20% ekuitas adalah sebesar 524.500.036 US dollar. Jika dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs dolar tanggal 31 Desember 2019 sebesar 13.901 rupiah. Bank Indonesia 2020. Nilai tersebut setara dengan 7.299.075.436 rupiah atau 3.669 per lembar. Hasil penilaian tersebut berbeda dengan nilai transaksi yang disetujui oleh Inalum dan para pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk, yaitu senilai 371 juta US dollar atau setara dengan 2.780 per lembar saham PT Vale Indonesia Tbk. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dan metode penilaian menurut standar penilaian Indonesia, yaitu pendapatan dengan metode discounted cash flow. Sementara itu, perusahaan menyatakan bahwa harga saham di investasi merupakan rata-rata harga dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. CNBC Indonesia 2020. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum diterapkannya pendekatan dan metode selain discounted cash flow. Misalnya, menurut standar penilaian Indonesia, salah satu pendekatan dalam penilaian bisnis adalah pendekatan pasar. Sejalan dengan standar tersebut, di dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 43 Tahun 2018 terdapat metode perbandingan data pasar, biasa disebut market data benchmarking. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendekatan dan metode tersebut untuk menentukan nilai pasar wajar saham berdasarkan data pasar yang relevan dengan objek penelitian. Baik, sekian pemaparan dari kami mengenai pengukuran nilai wajar dalam rangka memenuhi tugas proyek dari mata kuliah isu-isu terkini akuntansi keuangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak dan semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.